Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zakka nufusal mu'minina bi ta'atihi wa anara qulubahum bi mahabbatihi. Nahmaduhu subhanahu ala ni'matil imani wa Ramadan. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Izinkanlah saya Hisham Asngari, perwakilan dari kelas B26 PJJ PAI UIN Shibr Syekh Nurjati Cirebon untuk menyampaikan kultum dengan tema penyucian jiwa melalui kitab-kitab tasawuf klasik. Kita semuanya harus senantiasa menyadari bahwa bulan Ramadan bukanlah hanya sebuah bulan untuk melaksanakan ritual menahan lapar, menahan dahaga, melainkan Ramadan adalah sebuah madrasah agung untuk melakukan tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sungguh telah beruntung orang yang mau mensucikan jiwa itu, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama salafus saleh kita telah mewariskan panduan spiritual melalui kajian kitab-kitab tasawuf klasik yang tetap relevan hingga saat ini. Misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya monumental dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan as-sawmu thalathu darajatin. Sawmul umum wa sawmul khusus wa sawmu khususil khusus. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa orang awam, yaitu puasa yang hanya menahan lapar ataupun dahaga. Yang kedua adalah puasanya orang khusus, yaitu mereka yang mampu menahan panca indera dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus, yaitu mereka yang dalam berpuasa hati dan pikiran-pikirannya terjaga dari hal-hal yang rendah dan urusan duniawi secara total. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengajarkan bahwa puasa lahiriah harus dibarengi dengan puasa batiniyah kita. Tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa harus dimulai dengan mengenali penyakit-penyakit yang ada dalam hati, seperti halnya sifat sombong, riya, ataupun iri dengki yang seringkali menjadi penghalang dan penghambat komunikasi dan kedekatan seorang hamba dengan sang Khaliknya. Beliau menyampaikan, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan
muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana mungkin sebuah hati bisa bersinar terang? Dalam istilah lagu yang sedang viral, bagaimana mungkin hati bisa semakin menyala sementara bayangan duniawi masih melekat kuat pada cermin hatinya? Tentunya jawabannya tidak akan mungkin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ini dalam literatur tasawuf atau kajian ilmu tasawuf sering dirangkum dalam 3 macam konsep. Yang pertama adalah konsep takhalli, yang kedua adalah konsep tahalli, dan yang ketiga adalah konsep tajalli. Takhalli adalah upaya perjuangan kita untuk mengosongkan diri dari sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat yang tercela melalui momentum pengendalian diri di bulan Ramadan. Setelah jiwa kita menjadi bersih, ia harus diisi dengan tahalli, harus diisi dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat yang terpuji seperti sifat sabar, sifat syukur, ataupun juga sifat ikhlas yang harus dilatih melalui ibadah tarawih, ibadah solat witir, ibadah lainnya seperti halnya sedekah di bulan Ramadan. Puncaknya adalah tajalli, yakni tersingkapnya cahaya ilahi dalam hati kita sehingga seorang mukmin dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap helaan dan hembusan nafasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jadikan pertengahan terakhir di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kembali menelaah navigasi batin kita yang diajarkan para salafus saleh dalam kajian kitab-kitab tasawuf klasik. Dengan mengintegrasikan disiplin syariat dan kedalaman hakikat, mudah-mudahan puasa kita akan bertransformasi dari sekedar rutinitas tahunan menjadi perjalanan mendaki menuju tazkiyatun nafas ataupun penyucian jiwa yang hakiki. Jiwa yang suci adalah jiwa yang tenang ataupun nafsul mutmainnah yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan wal 'afwa minkum wahdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi